Kita melakukan press release terkait dengan kasus penemuan mayat yang ada di Tanah Karo. Awal mula dari kasus ini terungkap pada saat tanggal 22 Oktober, yang mana ada petugas pembersih jalan melihat sosok mayat dan dia melaporkan kepada suaminya dan suaminya melaporkan kepada pihak Polres Tanah Karo. Saat itulah ditemukan sosok mayat perempuan. Saat itu kita belum mengetahui identitasnya siapa, kemudian dari Polres Tanah Karo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan dari hasil penelusuran dari Polres Tanah Karo, maka didapatkan inisial korban atas nama MP alias S, umur 26 tahun yang alamatnya di Simalungun. Kemudian dari penelusuran itu didapatlah ada salah satu seseorang yang curigai yang berada di sekitar Siantar, dan dari Polres Siantar bekerjasama dengan Polres Tanah Karo karena melibatkan 2 TKP sehingga pihak Polda Sumut mengambil alih kasus ini. Dan dari hasil penelusuran kami bahwa korban atas nama MP ini diduga meninggal karena kehilangan darah dan ada luka-luka di bagian badan dan kepalanya. Hasil dari otopsi dinyatakan bahwa meninggal karena luka di kepala dengan pendarahan. Oleh karena itu, pihak Polda Sumut bekerjasama dengan Polres Tanah Karo dan Polres Siantar melakukan penyelidikan secara intensif. Dan dari hasil penyelidikan kami didapatkan bahwa kami mendapatkan ada seorang selaku tersangka utama, yang mana tersangka utama ini merupakan teman dekat daripada korban. Dan motif daripada pembunuhan ini adalah korban sebelum berhubungan secara badan dengan pelaku ini biasanya adalah melakukan sedikit kekerasan secara fisik, dan dari luka-luka yang kita dapatkan sesuai dengan keterangan. Karena pada saat kita melakukan penyelidikan, Polda Sumut mengedepankan pembuktian secara scientific investigation. Jadi kita melaksanakan pembuktian secara saintifik dan kita dapatkan keterangan yang sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Kami sudah memeriksa sebanyak 8 saksi. Kemudian dari 8 saksi ini kami bisa menetapkan ada 6 tersangka utama, yang mana dengan pelaku utama adalah saudara JFC berumur 36 tahun yang beralamat di Siantar, dengan peran bahwa yang melakukan pembunuhan adalah JFC. Kemudian kami mengamankan ada 4 orang lainnya yang kami kenakan dengan pasal turut serta, termasuk juga ada 2 oknum yang kami lakukan tindakan tegas dengan penerapan pasal 221 karena melakukan pembiaran terhadap tindak pidana kejahatan pembunuhan. Dari tersangka ini bisa kami dapatkan tersangka yang lain. Yang pertama adalah saudara S, umur 51 tahun, beralamat di Simalungun, dengan peran membantu untuk membuang daripada mayat korban. Kemudian ada juga saudara E, kami amankan, umur 56, beralamat di Batubara, sama ini juga membantu membuang mayat. Kemudian ada 2 oknum, ini kita amankan dengan pengenaan pasal 221, dan saat ini kita amankan paralel dengan pelanggaran kode etik. Dari hasil temuan kami di lapangan,
didapatkan beberapa barang bukti sebagaimana teman-teman lihat di sini bahwa ada spray yang masih untuk digunakan untuk membungkus mayat, yang mana di dalamnya ada darah dan juga spray. Ya, di dalam spray ini masih ada darah korban dan termasuk yang lain-lainnya. Ini kita sudah amankan. Kemudian motif utama daripada pembunuhan ini adalah murni karena pelanggaran atau kejahatan seksual yang berakibatkan tindakan kekerasan pada badan korban. Kemudian saat ini terhadap tersangka utama kita kenakan pasal 351 ayat 3, kemudian yang mana ancamannya adalah 7 tahun, dan tersangka yang lain yang sebagai turut serta dalam pembunuhan ini yang peran utamanya adalah membantu membuang mayat, itu kita kenakan dengan pasal 221 junto 55 KUHP, termasuk juga kita juntukan dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.